Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan berkah selalu untuk kita semuanya ya teman-teman ya. Melanjutkan dari video yang sebelumnya tadi ya teman-teman, bahwa di sini saya ingin menyampaikan ke teman-teman tentang rekomendasi cara makan. Jadi ketika makanan datang di hadapan kita tuh, kita makannya tuh harusnya bagaimana gitu ya, biar kita nggak pusing, biar kita nggak cemas hanya gara-gara mikirin makanan yang mau kita konsumsi. Karena selama ini dan selama kita memandu member yang ikut mentoring itu kan banyak dari mereka yang didoktrin bahwa ada makanan yang dipantang, ada makanan yang nggak diperbolehkan gitu ya. Yang diperbolehkan cuman ini gitu ya, yang direbus lah, yang dibakar, dan itu aja jenisnya. Jadi kalau saya melihat ya teman-teman, ketatnya pemilihan makanan, ketatnya jam makannya juga yang kadang harus sedikit tapi sering gitu ya, 2 jam sekali, 3 jam sekali makan, itu justru malah menambah level cemas, level stres teman-teman. Terutama member-member SMID yang sering konsultasi dengan kita ya, mereka tambah stres, mereka tambah cemas gara-gara makanannya dibatasi, kemudian durasi makannya kok sangat-sangat intens sekali gitu ya, harus 2-3 jam makan, ya 3-4 jam makan, dan itu membuat mereka sangat-sangat stres. Nah maka kalau di SMID ya, kalau teman-teman tanya misalkan nih, Mas apa makanan yang diperbolehkan nih kalau menurut Mas Alvin atau menurut SMID, apa makanan yang dipantang Mas? Nah, kita jawabnya simple aja teman-teman, kita kasih cara makan yang mudah, yang simple. Insya Allah sih ketika teman-teman mempraktekannya, teman-teman akan menikmati makanan apapun yang ada di hadapan teman-teman. Sekalipun makanan itu adalah makanan yang mungkin teman-teman takutkan, yang dipantang gitu ya, insya Allah akan aman-aman aja. Nah caranya bagaimana? Pertama nih, misalkan nih teman-teman selama ini meyakini bahwa kangkung atau pisang atau kol gitu ya itu bikin asam lambung kambuh. Kalau teman-teman yakin bahwa itu membuat asam lambung kambuh dan teman-teman nggak berani makan, ya jangan makan. Sesimpel itu dulu aja. Maka hakikat yang pertama, cara makan yang baik itu ke arah bagaimana niat kita terhadap makanan. Jadi bukan teknis makannya, tapi niat kita sebelum makannya ya teman-teman ya. Yang pertama nih, kalau teman-teman yakin dengan makanan itu gitu ya, ya makan aja. Kalau nggak yakin jangan. Maksudnya gimana Mas? Gini loh, dulu ada nih member mentoring yang selama setahun belakangan tuh selama sakit ya itu nggak berani makan kangkung. Setelah kita tanya kenapa Mbak nggak berani makan kangkung, karena ketika saya periksa Mas ke rumah sakit katanya nggak boleh tuh makan kangkung Mas, katanya bikin asam lambung kambuh. Oke, kita tanya lagi nih, loh dulu Mbak ketika sebelum periksa ke rumah sakit Mbak sering nggak makan kangkung? Padahal Mbak sakit juga. Oh sering Mas, oh hobi saya tuh enak banget kan ditumis, tapi nggak pakai lombok sih Mas tumisnya. Kalau nggak ya di sayur bening gitu kan enak juga tuh kangkung Mas, dan aman-aman aja sih Mas. Nah aman ya Mbak, aman. Terus kenapa akhirnya malah jadi takut kangkung? Gara-gara kedoktrin bahwa kangkung itu bikin asam lambung kambuh. Padahal pada hakikatnya ketika sebelum periksa ke rumah sakit dan pada kondisi sakit, setiap hari makan kangkung aman-aman aja. Artinya apa? Satu, kita juga harus mengenali diri kita sendiri ya teman-teman ya. Kalau kita tahu bahwa itu makanan yang kita yakini itu aman, ya makan aja gitu. Karena balik lagi kondisi setiap orang itu kan berbeda-beda. Fisik saya, fisik Anda beda-beda. Saya level pedes nih misalkan ya teman-teman, kalau makan tuh level pedes level 3 gitu udah nggak kuat saya, level 2 aja. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang sampai level 5, level 7 pun bisa aja, berani aja, kuat-kuat aja. Artinya kan kondisi setiap orang tuh kan beda-beda gitu loh. Maka setiap orang itu juga harus tahu kondisinya masing-masing. Maka kalau kita sudah pernah makan makanan itu dan kita yakin terhadap makanan itu, ya makan aja nggak apa-apa. Gitu. Kalau nggak yakin jangan. Prinsipnya itu dulu. Makanan apapun itu yang teman-teman mau makan. Jadi kalau di SMID ini nggak ada lah makan makanan yang dipantang tuh nggak ada. Pokoknya kalau teman-teman yakin ya makan, kalau nggak jangan gitu. Ada sambal nih, sambal bawang, sambal korek. Teman-teman nggak yakin, nggak berani, ya udah nggak usah makan. Gitu aja. Jangan dibikin pusing lah. Wah ada tempe goreng nih. Wah bismillahirrahmanirrahim. Berani sih, aman ini. Nah gitu. Yakin kan ya? Aman, makan aja. Ya, jadi nggak usah dibikin pusing-pusing ya teman-teman ya. Yang pertama itu yakin. Yang kedua kita harus tahu batas wajar dan batas cukupnya teman-teman. Jadi kalau sudah merasa cukup ya sudah, hentikan makannya, selesaikan makannya ya. Maka sebelum kita ngambil makan itu kita harus tahu dulu batas wajar kita, batas cukup kita tuh sebesar apa, sejauh mana gitu ya, biar nanti juga nggak berlebihan. Kenapa? Karena kalau berlebihan itu juga yang bisa memicu asam lambung untuk kambuh nantinya. Dan dalam agama kita berlebihan kan nggak bagus, terutama soal makanan kan nggak bagus juga kan gitu ya teman-teman ya. Maka kalau teman-teman itu sebenarnya makan sedikit tapi sering, itu berlebihan nggak sih? Makan sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali sehari, itu lebay atau berlebihan juga nggak sih? Berlebihan ya, itu artinya sudah menyalahi norma-norma dalam hal makanan dong. Maka di SMID ini teman-teman yang ikut mentoring yang alhamdulillah BB-nya naik pun mereka makannya nggak perlu 5-6 kali, itu nggak perlu teman-teman. 2 kali pun
BB-nya bisa naik kok. 3 kali pun juga bisa. Aman, makan normal aja. Gitu. Kenapa? Karena akhirnya mereka paham bahwa kita nggak perlu mantang-mantang makanan lagi, kan gitu. Dan kita perlu beresin sebab sakitnya dari mana ketika kita kenal diri kita gitu ya. Oh ternyata banyak teman-teman di mentoring itu yang merasa sebab sakitnya paling utama itu dari pola pikirnya. Nah kita beresin aja pola pikirnya. Makanan apa yang mereka makan ya makan aja. Berapa kali makannya ya makan kayak orang normal aja. 2-3 kali udah cukup gitu ya. Jadi yang pertama yakin, yang kedua sewajarnya secukupnya. Karena sekali lagi itu balik ke kondisi kita masing-masing, porsi kita masing-masing sejauh mana, ketahanan diri kita masing-masing seperti apa, kita yakin atau enggak. Nah itu kan yang tahu kita sendiri ya, bukan orang lain. Maka teman-teman harus mengenali dirinya sendiri ya. 1 yakin, 2 sewajarnya atau secukupnya. Yang ketiga ini yang jarang banget dilakukan dan saya yakin banyak dari teman-teman yang mungkin baru pertama kali nyimak video ini atau baru kenal SMID jarang melakukan hal ini ya. Mungkin baru sadar ketika kita sampaikan sekarang ini ya. Apa itu? Jangan pernah lagi negative thinking ataupun suuzon terhadap makanan ya teman-teman. Maksudnya gimana Mas Alvin? Gini loh. Sadar nggak teman-teman ketika mau makan? Yang teman-teman lakukan ketika mau makan ya pasti berdoa, oke lah. Tapi teman-teman nggak sadar setelah berdoa yang teman-teman bicarakan dalam hatinya itu bisa jadi seperti ini. Bayem nih, waduh. Tempe goreng nih, wah kan tadi gorengnya pakai minyak, wah nanti kalau perutku gue begah gimana ya, nanti kalau tempe gorengnya ini bikin aku sakit gimana ya, nanti kalau asam lambungku kambuh gimana ya. Jadi kita tuh nggak sadar bahwa sebelum makan kita tuh malah nggak bersyukur dengan makanan itu, kita malah suuzon dengan makanan itu. Ayo siapa yang kayak gitu kemarin-kemarin? Habis nonton video ini jangan kayak gitu lagi ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kita juga nggak sadar bahwa psikis kita, psikologis kita itu secara tidak langsung sedang mendoktrin alam bawah sadar kita untuk, mohon maaf banget nih, kufur terhadap nikmat makanan yang ada di hadapan kita, kufur terhadap nikmat yang sudah diberikan Gusti Allah terhadap kita, dengan cara kita suuzon terus, negatif thinkingan terus terhadap makanan. Ya kalau Anda yakin makan, kalau enggak ya udah jangan, daripada Anda suuzon sama makanan. Kenapa sepenting itu? Bahwa semua yang ada di dunia ini kan bertasbih kepada Gusti Allah gitu ya. Bertasbih artinya mereka punya frekuensi dong, mereka punya bahasa yang mereka bisa sampaikan ke atas gitu loh, ke langit gitu loh. Ya ibarat kata misalkan nih ada kangkung di hadapan teman-teman mau makan, wah kangkung nanti bikin aku sakit nih, wah bayam bikin aku sakit nih gitu. Si kangkung sama si bayam ini akan ngomong sama yang di atas gitu loh. Ya Allah ini si Alvin ini atau siapalah nama teman-teman gitu ya, mau makan saya kan sebenarnya punya banyak manfaat bagi tubuhnya, tapi kenapa dia bilang bahwa aku akan bikin sakit dia ya, kenapa aku akan bikin asam lambung dia kambuh ya gitu. Diterimalah sama yang di langit sama Gusti Allah gitu ya. Ketika teman-teman makan dibikin sakit beneran, dibikin kambuh beneran. Kenapa? Karena jadi doa teman-teman dan dikabulkan pada saat itu juga. Efek jangka panjangnya kita tidak akan mudah untuk bersyukur dengan apapun yang ada di depan kita soal makanan itu. Kita akan mudah, kalau bahasa Jawa tuh wodo makanan, marah-marah mungkin ya, tapi dalam hati marah-marahnya sih, atau nggak bersyukur lah terhadap makanan. Dan kita nggak sadar kita sedang kufur terhadap nikmat makanan tersebut teman-teman. Nah idealnya bagaimana Mas ya? Idealnya kita positif thinking aja terhadap makanan. Kalau kita udah yakin, kita udah tahu batas wajar dan cukupnya, ya udah makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kan gitu aja. Udah. Kalau perlu, ini yang sering kita sampaikan ke teman-teman yang ikut mentoring ya, kita bersyukur satu terhadap makanan itu. Ya Allah terima kasih atas hidangan makanan, hidangan sarapan, hidangan makan siang, hidangan makan malam yang Kau berikan kepadaku hari ini atau pada saat ini dan kepada keluargaku ya. Level yang lebih tinggi, doain juga orang yang membuatkan makanan itu teman-teman. Ya Allah berkahi orang yang bikin makanan ini ya. Kalau teman-teman dibikin istrinya, berkahi istrinya gitu ya. Berikan rezeki yang berlimpah lagi ya. Berikan kesehatan pada orang yang membuatkan ini, entah istrinya lah, entah suaminya lah, entah siapapun itu. Kalau teman-teman beli di warung, doain yang punya warung, doain warungnya juga biar lebih banyak pembelinya, biar semakin laris dagangannya, penjualnya juga semakin diberi keberkahan, diberi kelancaran, juga sehat terus biar bisa melayani orang banyak gitu. Kita positive thinking terhadap makanan itu teman-teman. Anda makan habis itu aman, bener, sekalipun itu adalah makanan yang dipantang. Kok bisa gitu Mas? Ya karena kita berdamai dengan makanan itu teman-teman, kita bersyukur. Dan ya insya Allah sih akan banyak keberkahan juga yang kita dapatkan dari situ kan gitu. Dan yang pasti yang teman-teman gak sadar, kita gak cemas kalau mau makan teman-teman. Kalau teman-teman sudah simak asam lambung meter yang kita sampaikan di YouTube SMID Solution, kan kita jelaskan bahwa salah satu faktor yang membuat asam lambung naik itu adalah kecemasan, tingkat stres kita gitu ya. Nah kalau teman-teman sebelum makan itu udah cemas, udah stres duluan, asam lambung itu udah naik sebenarnya gitu loh.
1 sampai 10 misalkan, 10 itu adalah posisi asam lambung kambuh. Ketika teman-teman sebelum makan, teman-teman sudah stres, itu asam lambung udah naik mungkin 1 sampai 7 gitu. Nah, ketika teman-teman makan, asam lambung naik 3 level, 7 tambah 3, 10. Akhirnya muncullah sensasi. Yang teman-teman salahkan siapa? Makanannya biasanya. Kan gitu kan, gara-gara makanan ini gitu kan. Lah, ketika sebelum makan itu loh, ketika teman-teman cemas, yang teman-teman nggak sadari, yang teman-teman nggak pahami, gitu kan, kok nggak disalahin? Cemasnya teman-teman terhadap makanan itu kok nggak disalahin? Padahal itu juga yang jadi faktor paling besar memicu asam lambung kambuh. Nah, kan gitu toh teman-teman. Ya, maka kalau kita yakin, kan akhirnya kita kan nggak cemas toh. Kita merasa aman, kita merasa tenang dengan makanan itu. Ya udah, asam lambung nggak naik, aman gitu loh. Ya, nggak sampai poin 10 lah, nggak bikin kambuh. Terus kemudian kita tahu batas wajar secukupnya, akhirnya asam lambung pun bekerja dengan normal, nggak berlebihan, nggak kambuh juga. Kemudian meskipun makan makanan yang dipantang, meskipun asam lambung naik tapi nggak sampai angka 10, mungkin 3 atau 2 lah, tapi nggak bikin sensasi separah kalau teman-teman cemas sebelum makan, kalau teman-teman stres sebelum makan. Jadi aman sebenarnya teman-teman. Apalagi kalau kita tambah bersyukur dengan makanan itu aman bagi kita, nggak akan ada masalah sih dengan asam lambung maupun dengan lambung kita. Kita akan dapat kenikmatan yang luar biasa di situ. Kita akan dapat khasiat manfaat dari makanan itu. Yang teman-teman makan itu akan jadi gizi, akan jadi nutrisi, akan jadi daging lah ya di dalam tubuh teman-teman ini, dan bikin teman-teman cepat gemuk lagi. Ditambah dengan teman-teman konsumsi MyActiveAid ini yang bahan-bahannya serba dari organik gitu ya. Insya Allah akan bikin BB teman-teman lebih berisi lagi dan nantinya juga nggak baper lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi kita resume. Yang pertama, yakin terhadap makanan. Kalau nggak yakin jangan, kalau yakin silakan makan. Yang kedua, tahu batas wajar atau cukupnya. Yang ketiga, berpositif thinking, berprasangka baik terhadap makanan ya teman-teman. Jangan suuzon lagi. Semoga bermanfaat ya, dan silakan segera download rekomendasi pola makan yang ada di bawah. Sekali lagi kalau teman-teman yang udah download kemudian belum bisa buka filenya karena memang ada passwordnya, silakan nanti teman-teman order dulu MyActiveAid karena password untuk membuka file tersebut ada di dalam paket katalog pengiriman MyActiveAid ini. Semangat ya teman-teman ya, diperbaiki ya cara makannya seperti yang kita sampaikan tadi. Semoga video ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi saya pribadi maupun teman-teman juga untuk hal tersebut ya. Semangat, salam sehat dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.